Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Tidak terasa kita sudah ada di hari terakhir pekan doa puasa. Namun kita mau terus minta pimpinan Roh Kudus supaya kita boleh berjaga-jaga di dalam kehidupan ini. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita masuk di dalam hadirat Tuhan.
yang terutama di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mengundang Roh Kudus, Engkau bekerja terus di dalam kehidupan kami. Menyucikan kami, membersihkan kami, memulihkan kami. Sehingga kami menjadi umat-Mu yang layak Tuhan. Umat-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan hari-hari ini Engkau akan lebih menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Yang rindu untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Yang rindu untuk dipimpin oleh Roh Kudus senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tidak terasa kita berada di hari yang terakhir di dalam pesta rohani Pekan Doa Puasa tahun 2020 ini. Nah di hari terakhir ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu firman Tuhan dengan tema guncangan atas segala sesuatu. Kita akan membaca untuk mendasari firman Tuhan pada malam hari ini dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 sampai 28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1989 terjadi gempa bumi yang cukup besar di Marina District, San Francisco. Dan menariknya di dalam dokumentasi dari gempa tersebut ada sebuah foto yang menunjukkan sementara ada bangunan-bangunan yang hancur, namun di sebelahnya ada bangunan lain yang tetap berdiri tegak. Bapak Ibu, apa yang kita dapat pelajari dari gambaran ini? Guncangan atau gempa akan menyadarkan kita mana bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat, dan mana bangunan yang hanya dalam tanda kutip kelihatannya kokoh, kelihatannya kuat, padahal bangunan tersebut keropos atau ringkih. Nah tentu saja ada banyak faktor yang mempengaruhi bertahannya suatu bangunan terhadap guncangan atau gempa. Rigiditas ya atau kekakuan, dilastasi atau spacing joint. Terus struktur bahan atau material yang digunakan tentu berpengaruh terhadap kekuatan dari bangunan tersebut. Dan Bapak Ibu, kalau di dalam keadaan normal kita melihat bangunan-bangunan yang tetap berdiri dengan kokoh, dengan baik, tentu semua itu akan berubah ketika terjadi guncangan. Pada saat guncangan terjadi, disitulah akan teruji mana yang akan tetap bertahan dan mana yang akan ambruk. Bapak Ibu, dari ayat-ayat yang tadi kita baca, di situ firman Tuhan berkata bahwa Tuhan satu kali akan mengguncangkan bukan hanya bumi tetapi juga langit. Nah kalau kita merenungkan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, di mana akibat virus COVID-19 ini yang melanda hampir seluruh permukaan bumi, masyarakat dunia mengalami keguncangan. Tetapi ini belumlah keguncangan yang terakhir, karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan satu kali bukan hanya mengguncangkan bumi tetapi juga mengguncangkan langit. Ini berarti akan ada satu guncangan lain yang lebih menghebohkan, lebih menakutkan dari guncangan akibat virus COVID-19 ini. Dan Bapak Ibu, kalau keguncangan karena virus ini saja sudah begitu menakutkan,
sudah begitu membuat banyak orang menjadi stres. Kira-kira kita siapkah untuk menghadapi keguncangan yang terakhir ini? Ya, guncangan yang Tuhan katakan satu kali akan menunjukkan mana yang tetap tinggal bertahan dan mana yang akan hancur. Apa tujuan dari keguncangan akhir yang akan Tuhan lakukan tersebut? Bapak Ibu, dari ayat-ayat yang tadi kita baca, di situ dikatakan bahwa tujuan dari keguncangan akhir itu pertama, untuk menunjukkan bahwa hanya kerajaan Allah dan kebenarannya yang akan tetap bertahan. Segala hal yang terjadi di dunia ini akan terguncang. Segala hal yang akan terjadi di dunia ini, entah itu harta, uang, pangkat atau jabatan, entah itu kepandaian manusia, satu kali itu semua tidak akan dapat bertahan. Itu semua tidak dapat kita andalkan. Hanya Tuhan dan kebenaran firman-Nya yang kekal untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal yang ke-5 bahwa satu iota atau satu titik dari firman Tuhan itu tidak akan dihapus sebelum langit dan bumi ini lenyap. Dan Bapak Ibu, ini menunjukkan satu hal yang nyata di dalam kehidupan manusia. Bahwa tidak ada sesuatu yang akan tetap kokoh berdiri di tengah guncangan terakhir yang akan Tuhan lakukan. Bapak Ibu, biarlah hal ini boleh menyadarkan kita bahwa hendaklah kita menjadikan Tuhan dan firman-Nya satu-satunya dasar atau fondasi di dalam kehidupan kita. Hendaklah kita menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan dalam kita bertindak, dalam kita mengambil keputusan-keputusan. Karena semuanya tidak akan dapat bertahan ketika guncangan yang lebih besar dari sekarang terjadi. Kalau saya memperhatikan, saya merenungkan, Bapak Ibu, di tengah-tengah guncangan yang hari-hari ini sedang terjadi, maka mulai banyak orang yang mempertanyakan Tuhan, yang mempertanyakan imannya, meragukan akan kuasa Tuhan. Dan Bapak Ibu, ini baru keguncangan oleh virus COVID-19 ini. Sehingga saya merasa bahwa inilah saatnya kita benar-benar perlu mengintrospeksi diri kita. Sejauh mana kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan dan firman-Nya fondasi di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua Bapak Ibu, apa tujuan dari keguncangan tadi? Tujuan yang kedua adalah bahwa satu kali kelak ketika guncangan itu terjadi, kita akan menerima kerajaan yang tidak terguncangkan itu. Tentu ini bukan berbicara kerajaan di dunia ini, tetapi kerajaan di langit dan bumi baru, di dunia yang akan datang. Bapak Ibu, kita akan menerima upah, pahala atas apa yang kita imani selama ini. Dan tentu itu satu pengharapan yang luar biasa buat kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki kualifikasi untuk menerima bagian dari kerajaan Allah tersebut? Apa kualifikasinya? Ayat ke-28 tadi mengatakan bahwa karena itu hendaklah kita, ibadah kita itu berkenan di hadapannya. Kita beribadah dengan sikap hormat dan rasa takut kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bahwa kita menjalani kehidupan kita, ibadah kita dengan cara yang berkenan di hadapannya. Kalau hari-hari ini kita berdoa, berpuasa bersama-sama. Tujuannya apa? Kita rindu supaya Roh Kudus memimpin kita. Roh Kudus membimbing kita kepada seluruh kebenaran. Nah di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13. Di situ Tuhan Yesus berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu, saudara-saudara, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Roh Kudus dicurahkan untuk membimbing kita, untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran, agar seluruh hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, selama pekan doa puasa ini, kita diingatkan bahwa keguncangan-keguncangan yang terjadi akan menyadarkan kita. Supaya apa? Supaya kita hidup di dalam kekudusan. Karena kalau kita berjumpa satu kali dengan Tuhan, di dalam kekudusannya yang begitu luar biasa, sebagaimana yang disaksikan, dilihat oleh Nabi Yesaya, maka semua kesalehan kita itu tidak ada apa-apanya. Kekudusan Tuhan begitu mengagumkan, begitu menggetarkan. Dan kita diingatkan, keguncangan ini tujuannya supaya kita benar-benar memperhatikan kekudusan hidup kita. Keguncangan yang terjadi juga menyadarkan kita supaya kita hidup dengan bijaksana, dengan arif bijaksana di tengah-tengah waktu-waktu yang jahat ini. Keguncangan juga menyadarkan kita, mendorong kita untuk memakai waktu yang ada ini untuk bersaksi. Juga keguncangan-keguncangan yang terjadi diizinkan Tuhan supaya apa? Supaya kita dapat melihat kuasa Allah yang akan melepaskan kita dan membebaskan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa hari-hari ini kita perlu lebih lagi pada tuntunan Roh Kudus. Bukan hanya sekedar ini adalah satu kalender gerejani. Ya, setelah ibadah kenaikan Tuhan 10 hari kita berdoa bersama-sama menantikan pencurahan Roh Kudus. Bukan itu. Tetapi ini menjadi suatu refleksi buat kita. Untuk kita sadar bahwa kita perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara bagi seluruh sidang jemaat dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini. Biar Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kita untuk menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Sampai akhirnya nanti kita akan bersama-sama menerima bagian di dalam kerajaan Allah yang tidak terguncangkan itu. Amin. Mari sebelum kita berdoa, kita izinkan Roh Kudus yang akan berhembus, yang akan mengalir, yang akan melawat kehidupan kita semua. Haleluya Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah
Izinkan Roh Kudus melawat kita, dicurahkan atas kita. Haleluya Tuhan. Mengalirlah, mengalirlah Tuhan. Haleluya. Mengalirlah Tuhan, Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan. Gerejamu di akhir zaman ini. Kami rindukan kuasa-Mu yang mengalir Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mengalirlah. Mari rasakan lawatannya. Saat ini menjamah engkau, menjamah hatimu. Rasakan kuasa Roh Kudus yang berhembus di dalam kehidupanmu, memperbaharui kehidupan kita, menyegarkan kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan. Roh Kudus yang berhembus di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang melawat setiap kami. Kami membutuhkan Engkau yang akan memimpin kami di tengah-tengah situasi zaman yang jahat ini. Di tengah-tengah keguncangan yang sedang melanda dunia ini. Kami perlu Roh Kudus yang akan menuntun kami, membimbing kami. Sehingga kami boleh hidup dan beribadah dengan cara yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, hamba berdoa biarlah kami boleh terus dalam pimpinan Roh Kudus sampai akhir hayat kami. Sampai kami menerima pahala, menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan,
Besok kita akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Mari terus ikuti ibadah di dalam ibadah raya besok. Dan kita mau bersama-sama mengucap syukur karena karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.